Kali ini kita akan bahas matematika tingkat lanjut SMA kelas 12 bab 1 geometri analitik latihan soal 1.4 nomor 1 sampai dengan nomor 5 halaman 30. Soal nomor 1, diketahui persamaan lingkaran L yaitu x kuadrat plus y kuadrat min 3x plus 4y min 10 sama dengan 0. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran L yang melalui titik yang A 2,2, yang B 5, min 2. Pertama-tama adalah kita harus menentukan letak titik A ini, ya, apakah di dalam lingkaran, apakah pada lingkaran atau terletak di luar lingkaran. Caranya adalah pertama-tama kita tulis dulu persamaan lingkarannya. Ya, persamaan lingkaran ini untuk mempermudah perhitungan pada sisi kanan ini itu harus sama dengan 0. Ya, jadi kalau di sini tidak sama dengan 0 berarti angkanya harus dipindah dulu ke ruas kiri. Ya, jadi seperti itu. Jadi untuk mempermudah perhitungan sekali lagi persamaan lingkarannya pada ruas kanan itu harus sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, cara mengecek kedudukan titiknya kita tulis dulu KA atau kedudukan titik A yaitu 2,2 ya. Artinya di sini 2 yang pertama ini untuk variabel X, sedangkan 2 yang kedua ini untuk variabel Y. Ya, nantinya 2,2 ini X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2 ini kita substitusikan ke persamaan lingkarannya yang ini. Jadi di sini nilai X-nya ini kita ganti dengan 2, yang pertama ini. Berarti semua X kita ganti dengan 2, berarti di sini menjadi 2 kuadrat, sedangkan di sini menjadi min 3 kali 2. Ya, sedangkan yang Y ini kita ganti dengan yang 2 yang kedua ini, ya. Posisi titik yang di koordinat di koordinat Y, ya. Berarti kita ganti dengan 2 ini. Y yang ini kita ganti dengan koordinat titik di posisi Y juga yang 2 ini. Berarti di sini Y kuadrat kita ganti dengan 2 kuadrat, kemudian 4Y kita ganti dengan 4 dikali 2. Y-nya diganti dengan 2. Selanjutnya kita hitung 2 kuadrat itu 4, 2 kuadrat itu 4, kemudian min 3 kali 2 min 6, 4 kali 2 8, min 10. Kemudian 4 tambah 4 dikurangi 6 ditambah 8 dikurangi 10 itu sama dengan 0. KA-nya, kedudukan titik A itu sama dengan 0, artinya di sini berarti titik A ini terletak pada lingkaran. Karena sama dengan 0, KA-nya berarti titik A ini terletak pada lingkaran atau berada pada lingkaran. Dengan demikian, titik A 2,2 ini akan memiliki garis singgung. Cara mencari garis singgung titik yang terletak pada lingkaran, caranya adalah pertama-tama kita tulis dulu persamaan lingkarannya, ya. Jadi tidak usah dihafal untuk ini. Setelah kita tulis persamaan lingkarannya, setiap variabel yang ada ini kita bagi menjadi 2 sama rata. Di sini berarti X kuadrat, berarti kita ubah menjadi 2 sama rata menjadi X kali X. Y kuadrat kita ubah menjadi Y kali Y. Itu untuk yang pangkat kuadrat. Sedangkan untuk yang penjumlahan pengurangan, caranya juga sama, kita bagi rata. Berarti min 3X kita bagi rata menjadi min 3 per 2X dikurangi min 3 per 2X. Jadi dibagi rata maksudnya seperti ini. Kemudian untuk 4Y kita bagi rata menjadi plus 2Y ditambah 2Y. Baru setelah itu dikurangi 10 sama dengan 0. Setelah itu X pertama pada pembagian rata tadi kita ganti dengan X1. Berarti di sini kita ganti dengan X1. Begitu juga dengan Y. Kita ganti dengan Y1 pada pembagian ratanya yang pertama. Ini juga sama, min 3 per 2X yang pertama kita ganti X-nya dengan X1. Kemudian 2Y pada pembagian yang pertama, pembagian rata yang pertama yang ini kita ganti dengan Y1. Dengan demikian kita akan mendapatkan rumus persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik yang terletak pada lingkaran, ya, di mana nanti X1 Y1-nya ini kita substitusikan dengan titik yang terletak pada lingkaran tadi, yaitu di sini 2 ini untuk disubstitusikan ke X1, sedangkan 2 yang ini untuk disubstitusikan ke Y1. Kita tulis dulu yang ini persamaan garis singgungnya yang dipelajari tadi ini kita tulis lagi, sehingga di sini X1 kita ganti dengan 2, Y1 kita ganti dengan 2, kemudian 3 per 2 X1, X1-nya kita ganti dengan 2, kemudian di sini 2Y1, Y1-nya kita ganti dengan 2 juga, yang ini. Setelah itu tinggal kita hitung 2X, 2Y,
2 dengan 2 coret berarti min 3, kemudian di sini min 3 per 2x, 2 kali 2 berarti 4, plus 2y min 10 sama dengan 0. Selanjutnya di sini 2 per 2x dikurangi 3 per 2x, berarti sama-sama dijadikan penyebut 2, berarti 2 ini kita kalikan dengan 2 per 2, 2 dikali 2 per 2 berarti menjadi 4 per 2, dikurangi 3 per 2. Ini untuk yang x. Setelah itu di sini 2y ditambah 2y berarti menjadi 4y. Setelah itu min 3 ditambah 4 dikurangi 10 berarti min 9. Selanjutnya 4 per 2 dikurangi 3 per 2 berarti setengah. Berarti setengah x ya. Berarti setengah x ditambah 4y min 9 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik 2,2 yang terletak pada lingkarannya. Ya, ini sebenarnya sudah jadi jawaban. Tapi kalau mau menghilangkan bentuk pecahannya, berarti kita harus mengalihkan 2 ruas kiri dan ruas kanannya dikalikan 2. Jadi di sini setengah x kita kalikan 2 menjadi x, 4y kita kalikan 2 menjadi 8y, min 9 kita kalikan 2 menjadi min 18, 0 kalikan 2 tetap 0 ya. Jadi kalau misalkan persamaan ini kalian ingin tidak ada pecahannya, berarti di sini tinggal kita kalikan 2. Berarti ini hasilnya kalau kita kalikan 2. Jadi garis singgung lingkarannya adalah x plus 8y min 18 sama dengan 0. Jadi ini jawabannya. Kemudian untuk yang B, yaitu di titik 5, min 2. Caranya sama, kita akan mencari kedudukan titik D ini, apakah terletak di dalam lingkaran, terletak pada lingkaran, atau terletak di luar lingkaran. Caranya adalah kita tulis dulu persamaan lingkarannya, di mana yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ruas kanan ini harus sama dengan 0 untuk mempermudah perhitungan. Selanjutnya kalau sudah sama dengan 0, kita tulis kedudukan titik D atau KD. Titik D-nya itu 5, min 2. Artinya 5 ini nanti kita substitusikan ke x, sedangkan min 2 nantinya kita substitusikan ke y. Jadi x-nya ini kita ganti 5, yang ini juga min 3x, ini x-nya kita ganti 5 juga. Kemudian untuk yang y di sini kita ganti dengan min 2. Berarti di sini min 2 kuadrat, 4y ini juga kita ganti y-nya dengan min 2. Berarti 4 dikalikan min 2. Kita hitung 5 kuadrat 25, min 2 kuadrat berarti 4, min 3 kalikan 5 min 15, 4 kalikan min 2 berarti min 8, kurangi 10. Kita hitung hasilnya ternyata min 4. Di sini diperoleh KD-nya sama dengan min 4. Jadi KD-nya itu lebih kecil daripada 0. Jadi titik D 5, min 2 itu berada di dalam lingkaran ya. Kalau KD-nya ini kedudukan titiknya itu lebih kecil daripada 0, berarti titik tersebut terletak di dalam lingkaran. Karena titik D terletak di dalam lingkaran, berarti titik D ini tidak memiliki garis singgung ya. Jadi sekali lagi, titik D tidak memiliki garis singgung karena terletak di dalam lingkaran. Selanjutnya soal nomor 2, diketahui persamaan lingkaran L yaitu buka kurung x min setengah tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung y plus 1 setengah tutup kurung kuadrat min 16 sama dengan 0. Tentukan persamaan garis singgung suatu lingkaran L jika yang A kemiringannya 2, yang B garis singgung membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu y positif. Pertama-tama untuk mengerjakan ini kita harus tahu terlebih dahulu pusat lingkaran dan jari-jarinya. Jadi kita tulis dulu persamaan lingkaran L yaitu buka kurung x min setengah tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung y plus 1 setengah tutup kurung kuadrat min 16 sama dengan 0. Jadi kita cari dulu pusat lingkaran dan jari-jarinya. Jadi di sini kita jadikan terlebih dahulu di sini pecahan campuran ya, 1 setengah, berarti kita jadikan ke pecahan biasa dulu, nilainya adalah 3 per 2. Selanjutnya adalah min 16, saya pindah ke ruas kanan, min pindah ruas menjadi positif. Jadi di sini sama dengan 16. Selanjutnya di sini bentuk persamaan lingkaran itu berbentuk x min a. Begitu juga dengan yang ini y min b. Berarti di sini harus min. Sehingga tanda plus yang ini plus 3 per 2 ini harus kita ubah terlebih dahulu. Ini harus jadi min. Sehingga kita tulis
menjadi Y min buka kurung min 3/2 tutup kurung. Kenapa kita beri tanda min di min 3/2 ini? Supaya nilainya sama dengan yang di atas. Min ketemu min itu plus. Ya, jadi sekali lagi persamaan lingkaran itu bentuknya X min A, di sini sudah betul tanda min, kemudian di sini Y min B ya. Sementara di sini tandanya plus. Ya, kalau yang X ini sudah benar min, yang Y tandanya plus, berarti harus diganti ke min dulu mengikuti rumus persamaan lingkarannya. Jadi di sini kita tulis Y min. Biar bernilai sama dengan yang di atas, yang plus 32, berarti di sini kita beri buka kurung min 3/2 atau kurung. Karena min ketemu min nilainya plus. Ya, jadi seperti itu. Kemudian setelah itu di sini 16 kita jadikan bilangan kuadrat, yaitu 4 kuadrat. 4 kuadrat sama dengan 16. Kenapa dijadikan ke 4 kuadrat? Karena bentuk lingkaran itu persamaannya itu di ruas kanannya itu sama dengan R kuadrat. Ya, makanya di sini 16 kita jadikan persamaan kuadrat, dijadikan bilangan kuadrat agar memenuhi R kuadrat. Ya, seperti itu. Jadi di sini pusat lingkarannya A-nya di sini setengah, ya. Cukup diambil yang positifnya saja, minnya tidak dibawa di sini. Ya, jadi A-nya itu setengah, sedangkan yang B kita ambil yang ini. Min yang pertama tidak dibawa, tapi kita ambil yang ini, ya. Min 3/2. Ya, jadi beda. Kalau yang pertama ini tidak ada minnya pada angkanya, berarti kita ambil setengah. Sedangkan yang kedua ini, yang B-nya ini ada minnya, min 3/2. Jadi seperti itu. Sedangkan R di sini adalah 4, ya, karena di sini rumusnya R kuadrat, berarti R-nya sama dengan 4. Jadi di sini kita peroleh pusat lingkarannya adalah setengah, min 3/2, sedangkan jari-jarinya atau R-nya sama dengan 4. Setelah itu baru kita mengerjakan bagian A, kemiringannya 2, berarti atau gradiennya, atau kita tulis sebagai M, berarti M-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita tulis rumus persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien M. Rumusnya adalah buka kurung Y min B tutup kurung sama dengan M buka kurung X min A tutup kurung plus minus R akar M kuadrat plus 1. Ya, A dan B-nya ini kita ganti dengan ini nantinya, R-nya kita ganti dengan ini, sedangkan M-nya kita ganti dengan ini, 2 ini. Jadi selanjutnya kita tulis Y min B-nya tadi ini min 3/2, berarti B-nya kita ganti dengan min 3/2, M-nya kita ganti dengan 2, X min A-nya tadi setengah, berarti min setengah, plus minus R-nya tadi 4, kita ganti R-nya 4, akar dari M-nya ini tadi 2, berarti 2 kuadrat plus 1. Kemudian kita sederhanakan, min ketemu min plus, berarti plus 3/2. Kemudian di sini selanjutnya kita uraikan yang sini. 2 kuadrat 4 ditambah 1 5, ya. Kemudian di sini 2 dikalikan X menjadi 2X, 2 dikalikan min setengah berarti menjadi min 1. Ya. Selanjutnya di sini plus 3/2, saya pindah ruas ke sisi kanan, berarti menjadi min. Berarti di sini saya tulis min 3/2. Jadi kita peroleh Y sama dengan 2X min 1 yang ini. Kemudian ini pindah ruas, plus pindah ruas jadi min 3/2. Plus minus 4 akar 5. Selanjutnya di sini penyebutnya 2, berarti min 1 ini kita kalikan dengan 2/2. Ya, sehingga menjadi 2/2. 1 dikalikan 2/2 hasilnya adalah 2/2. Sehingga tinggal kita hitung min 2/2 dikurangi 3/2 hasilnya adalah min 5/2. Ya. Nah, jadi persamaan garis singgungnya adalah di sini ada tanda plus minus, artinya ada 2 persamaan garis singgung. Yang pertama saya tulis yang negatif dulu, Y sama dengan 2X min 5/2 min 4 akar 5. Ini yang bagian negatif. Kemudian garis singgung yang kedua saya ambil yang positif, berarti Y sama dengan 2X min 5/2 plus 4 akar 5. Selanjutnya bagian B, garis singgung membentuk sudut 60 derajat
terhadap sumbu Y positif ya, sehingga kita gambarkan dulu. Di sini garis singgungnya membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu Y positif. Berarti ini ya. Nah, ini 60. Sedangkan untuk mencari gradien garis singgung atau M itu sama dengan tan theta. Tetanya ini adalah sudut antara garis singgung dengan sumbu X positif. Jadi di sini. Ya, jadi tetanya ini bukan 60. Ya, sekali lagi tetanya ini bukan 60 melainkan adalah sudut yang dibentuk oleh garis singgung terhadap sumbu X positif. Sehingga untuk mencari theta adalah 90 derajat dikurangi 60 derajat. Itu sama dengan 30 derajat. Nah, jadi tan 30 derajat itu sama dengan 1/3 akar 3. Jadi diperoleh gradien atau M-nya itu sama dengan 1/3 akar 3. Kalau sudah diketahui nilai M-nya, maka kita gunakan rumus garis singgung yang melalui gradien M. Sama halnya dengan pada bagian A rumusnya ya, yaitu Y min B sama dengan M dikalikan 2 kurung X min A tutup kurung plus minus R akar dari M kuadrat plus 1. Nah, B-nya di sini nilainya adalah min 3/2 ya. Min pertama ini minnya rumus ya, sedangkan min yang kedua ini minnya angka, min 3/2, minnya B. Kemudian M-nya 1/3 akar 3 X min A, A-nya tadi setengah, R-nya 4, akar dari M-nya itu tadi buka kurung berarti 1/3 akar 3 itu kurung kuadrat ditambah 1. Selanjutnya ya, kita hitung ini min ketemu min plus, berarti plus 3/2. Kemudian min 1/3 akar 3 saya kalikan dengan X menjadi 1/3 akar 3X. Kemudian 1/3 akar 3 saya kalikan dengan min setengah. Berarti ini sama halnya dengan 3 dikali 2. Berarti 6. Berarti di sini akan diperoleh min 1/6 akar 3. Kemudian yang ini buka kurung 1/3 akar 3 itu kurung kuadrat. Akar 3 dikuadratkan itu 3. 3 di bagian bawah ini dikuadratkan berarti 9. Berarti hasilnya adalah 3/9. Ya, benar di sini. Nah, selanjutnya adalah ini plus 3/2 saya pindah ke ruas kanan plus pindah ruas menjadi min, berarti menjadi min 3/2. Selanjutnya 3/9 ditambah 1, satunya berarti disamakan penyebutnya ke 9, berarti 1 dikalikan 9/9 berarti hasilnya adalah 9/9. Selanjutnya 3/9 ditambah 9/9 itu hasilnya adalah 12/9. Nah, 12/9 ini bisa kita pecah menjadi 4 kali 3. Nah, nantinya akar dari 4 itu 2, akar dari 9 itu 3, sedangkan akar dari 3 tetap. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini 4 kita kalikan dengan 2/3 akar 3 ya. 4 dikalikan 2 berarti 8. Jadi hasilnya adalah 8/3 akar 3. Nah, dari sini 6 dengan 3 ya, ini kan sama kan, min 1/6 akar 3 plus minus 8/3 akar 3 ya, sama-sama punya akar 3-nya, berarti bisa dijumlahkan atau dikurangi. Jadi di sini kita samakan penyebutnya ke 6 ya, berarti 3 ini dikalikan 2 berarti 8/3 kita kalikan dengan 2/2, hasilnya adalah 16/6. Kalau dikalikan 2/2 berarti 16/6. Nah, selanjutnya di sini plus minus artinya persamaan garis singgungnya ada 2. Saya tulis yang pertama yang negatif ini. Ya, berarti Y sama dengan 1/3 akar 3 min 3/2 min 1/6 akar 3. Nah, di sini saya ambil yang min 16/6 akar 3. Ya, saya hitung yang ini. Min 1/6 akar 3 min 16/6 akar 3, maka kita tinggal mengurangi ini yang depannya aja nih, min 1/6 dikurangi 16/6 berarti min 17/6, kemudian baru kita tulis akar 3-nya. Nah, kemudian persamaan yang kedua saya ambil yang positif yang di sini ya, sama, sedangkan angka yang lain sama, itu 1/3 akar 3x min 3/2 min 1/6
akar 3 sama di sini. Ini bedanya di sini. Yang pertama saya ambil yang min, yang kedua saya ambil yang plus. Plus 16 akar 6 16 per 6 akar 3. Kemudian di sini kita jumlahkan ya, min 1 per 6 akar 3 ditambah 16 per 6 akar 3. Berarti sama halnya dengan min 1 per 6 ditambah 16 per 6. Berarti hasilnya adalah 15 per 6. Baru kita tulis akar 3-nya. Jadi persamaan garis singgung lingkarannya adalah ada 2 di sini. Y sama dengan 1 per 3 akar 3x min 3 per 2 min 17 per 6 akar 3. Yang pertama ini. Dan Y sama dengan 1 per 3 akar 3x min 3 per 2 plus 15 per 6 akar 3. Yang kedua ini. Ya, di sini 15 per 6 bisa kita sederhanakan ya. Sama-sama dibagi 3. Yang atas menjadi 5, yang di bawah menjadi 2. Berarti 5 per 2 akar 3. Tapi sengaja tidak saya ubah biar di sini nilai pecahannya sama, biar bisa dibedakan. Ya, yang pertama min 17 per 6 akar 3, yang kedua plus 15 per 6 akar 3. Selanjutnya soal nomor 3, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik P 2,-3 dan menyinggung garis L yaitu 3x min 4y plus 7 sama dengan 0. Pertama-tama itu pusatnya adalah 2,-3, berarti A kecilnya itu sama dengan 2, sedangkan B kecilnya itu sama dengan min 3. Sekarang tinggal kita cari nilai R-nya atau jari-jarinya. Untuk mencari jari-jari, jika yang diketahui adalah pusat lingkaran dan persamaan garis singgung, maka kita gunakan rumus ini untuk mencari R-nya. R sama dengan harga mutlak dari A besar kali A kecil ditambah B besar kali B kecil ditambah C besar dibagi akar dari A besar kuadrat ditambah B besar kuadrat. Untuk A kecil dan B kecil yaitu pusat lingkaran tadi, A kecil ini, B kecil ini. Sedangkan untuk A besar dan B besar itu kita peroleh dari persamaan garis singgungnya. Nah, jadi kita tulis dulu persamaan garis singgungnya ini 3x min 4y plus 7 sama dengan 0. A besar ini adalah koefisien dari x. Ya. Sedangkan B besar ini adalah koefisien dari y. Sedangkan C ini adalah konstantanya yaitu 7. Ya. Nah, jika sudah diketahui seperti ini, tinggal kita tulis persamaan R-nya atau jari-jarinya. R sama dengan harga mutlak dari A besar kali A kecil ditambah B besar kali B kecil ditambah C dibagi akar dari A besar kuadrat tambah B besar kuadrat. Sehingga A besarnya tadi 3. Jadi kita ganti 3, A kecilnya itu 2. Kita tulis 2 ditambah B besarnya min 4, di sini min 4, B kecilnya min 3, berarti dikalikan min 3 ditambah C, berarti ditambah 7. Akar dari A besar kuadrat. A besar kuadratnya tadi 3 ya, berarti di sini 3 kuadrat ditambah B besar kuadrat, berarti di sini buka kurung min 4. B besarnya kan min 4, berarti buka kurung min 4 tutup kurung kuadrat. Tinggal kita hitung 3 kali 2 6, min ketemu min plus 4 kali 3 12 plus 7. Kemudian akar dari 3 kuadrat 9, buka kurung min 4 tutup kurung kuadrat itu 16. Selanjutnya 6 tambah 12 tambah 7 itu 25. Akar dari 9 tambah 16 itu berarti akar 25. Akar 25 itu 5 ya. Berarti 25 dibagi 5 itu adalah 5. Harga mutlak dari 5 itu adalah 5. Jadi jari-jarinya ini adalah 5. Setelah diketahui jari-jarinya, kita tinggal tulis persamaan lingkarannya dengan pusat A, B dan jari-jari R, yaitu buka kurung X min A tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung Y min B tutup kurung kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini A kecil ya yang dipakai, A kecilnya tadi 2, kita ganti dengan 2, sedangkan B kecilnya di sini min 3, berarti di sini diberi buka kurung min 3 tutup kurung. Sedangkan R-nya tadi 5, berarti di sini kita ganti R-nya 5. Kemudian kita hitung di sini min ketemu min plus. Ya, berarti plus 3 5 kuadrat berarti 25. Ya, jadi persamaan lingkarannya adalah buka kurung X min 2 tutup kurung kuadrat plus Y buka kurung Y plus 3 tutup kurung kuadrat sama dengan 25.
Selanjutnya soal nomor 4, diketahui titik A 6,8 dan lingkaran L yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 100. Tentukan bahwa titik A terletak pada lingkaran L, kemudian tentukan pula persamaan garis singgungnya. Nah, di sini kita menentukan dulu posisi atau kedudukan titik A, ya. Caranya adalah kita tulis dulu persamaan lingkarannya, yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 100. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, sudah saya katakan untuk mencari kedudukan titik, maka persamaan lingkaran pada sebelah kanan atau ruas kanan ini harus sama dengan 0. Berarti karena di sini tidak sama dengan 0, berarti 100 ini saya pindah ke ruas kiri. Di sini 100 top plus 100 pindah ke ruas kiri menjadi min 100. Baru di sini sama dengan 0. Kalau persamaan lingkarannya sudah sama dengan 0, baru kita tentukan kedudukan titik A terhadap lingkaran. Atau kita tulis sebagai KA buka kurung 6,8. Nah, di sini 6 ini nantinya kita substitusikan ke X, sedangkan min 8 nantinya kita substitusikan ke Y di persamaan lingkarannya. Sehingga KA-nya sama dengan ini, X-nya kita ganti dengan 6, berarti 6 kuadrat ditambah Y-nya ini kita ganti dengan min 8, berarti buka kurung min 8 tutup kurung kuadrat min 100. Kita hitung 6 kuadrat 36 min 8 kuadrat berarti 64. Setelah itu dikurangi 100 berarti hasilnya sama dengan 0. Nah, di sini KA-nya sama dengan 0. Diperoleh KA sama dengan 0, artinya titik A ini terletak pada lingkaran. Dengan demikian titik A akan memiliki garis singgung. Nah, cara menentukan garis singgung sebuah titik yang terletak pada lingkaran, caranya adalah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau titiknya terletak pada lingkaran, itu kita bagi persamaan lingkarannya menjadi sama rata. X kuadrat berarti kita jadikan XX. Nah, jadi dijadikan 2 sama rata ya. Kemudian Y kuadrat kita jadikan YY. Nah, kemudian X pertama pada pembagian rata tadi kita ganti dengan X1, sedangkan Y pertama pada pembagian rata tadi kita ganti dengan Y1 ya. Nah, kalau sudah seperti ini adalah rumus persamaan garis singgung lingkaran tadi yang melalui titik pada lingkaran. Selanjutnya adalah titik tadi yaitu 6,8 tadi, 6-nya ini kita tulis sebagai X1, min 8 ini kita tulis sebagai Y1. Nantinya kita akan substitusikan ke persamaan garis singgung yang ini, yang kita sudah cari tadi. Jadi kita tulis terlebih dahulu X1X ditambah Y1Y sama dengan 100. X1-nya kita ganti dengan 6, berarti 6X. Kemudian Y1-nya kita ganti dengan min 8, berarti di sini min 8Y. Nah, kita sederhanakan 6X plus ketemu min berarti min ya, berarti min 8Y sama dengan 100. Kemudian di sini 100-nya saya pindah ruas ke sebelah kiri, plus pindah ruas menjadi min, sehingga kita peroleh 6X min 8Y min 100 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgungnya adalah 6X min 8Y min 100 sama dengan 0, yang ini tadi. Soal nomor 5, tentukan nilai Q agar lingkaran L yaitu buka kurung X min 2Q tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung Y plus 5 tutup kurung kuadrat min 4Q kuadrat sama dengan 13 menyinggung sumbu X. Kemudian carilah titik singgung antara lingkaran L dengan sumbu X. Karena lingkaran L ini menyinggung sumbu X, artinya garis singgungnya itu adalah Y sama dengan 0. Ya, sekali lagi lingkarannya menyinggung sumbu X, berarti garis singgungnya itu adalah Y sama dengan 0. Nah, karena Y sama dengan 0 ini adalah garis singgung lingkaran L, maka Y sama dengan 0 ini bisa kita substitusikan ke persamaan lingkarannya ya, ke persamaan lingkaran tadi. Nah, di sini adalah persamaan lingkarannya. Kemudian Y-nya ini kita ganti dengan 0. Ya, jadi kita ganti dengan 0. 0 ditambah 5 berarti 5 ya. 5 dikuadratkan berarti menjadi 25. Sedangkan ini buka kurung X min 2Q tutup kurung kuadrat kita kuadratkan akan menjadi X kuadrat min 4QX plus 4Q kuadrat. Nah, kemudian 13 plus 13 kita pindah ke ruas kiri menjadi min 13. Nah, jadi seperti itu. Sehingga di sini kita tulis X kuadrat min 4QX kemudian plus
4Q kuadrat dikurangi 4Q kuadrat ini 0, plus 25 dikurangi 13 berarti plus 12. Dari sini kita akan mencari diskriminannya. Karena garis singgung Y sama dengan 0 ini merupakan garis singgung lingkaran, maka diskriminannya nantinya sama dengan 0. Ya, jadi terlebih dahulu kita cari nilai ABC-nya dulu. A itu sama dengan 1 untuk koefisien X kuadrat. A ini adalah koefisien X kuadrat. Sedangkan B adalah koefisien dari X, berarti min 4Q. Kemudian C ini adalah konstanta, berarti 12. Kalau sudah kita tahu ABC-nya, baru kita mencari nilai diskriminannya. Ya, di sini karena garis Y sama dengan 0 menyinggung lingkaran L, ya, maka diskriminannya itu sama dengan 0. Diskriminan rumusnya adalah B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B-nya tadi min 4Q, berarti di sini kuadrat B kuadrat ya, berarti buka kurung min 4Q tutup kurung kuadrat min 4A, berarti 4 dikali A hanya 1 dikali C. C-nya tadi 12, berarti dikali 12 sama dengan 0. Sehingga di sini kita peroleh min 4 dikuadratkan 16, Q dikuadratkan Q kuadrat. Kemudian 4 dikalikan 12 48 ya, berarti di sini min 48. Selanjutnya pindah ruas ya. Min 48 pindah ke ruas kanan jadi plus 48. Kemudian 16 Q kuadrat artinya 16 dikali Q kuadrat, berarti 16 posisi perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Sehingga kita peroleh Q kuadrat sama dengan 48 per 16. 48 dibagi 16 hasilnya adalah 3. Selanjutnya Q kuadrat kita pindah ruaskan ya menjadi akar. Jadi di sini Q-nya sama dengan plus minus akar 3. Jangan lupa plus minusnya. Ya. Kalau kuadrat dipindahkan ke sisi satunya ke ruas kanan, ini plus minus akar ya. Jangan lupa plus minusnya. Berarti plus minus akar 3. Jadi di sini kita akan punya dua jawaban ya. Jadi nilai Q agar lingkaran L menyinggung sumbu X adalah ada dua jawaban. Pertama yang negatif, berarti Q sama dengan min akar 3. Yang kedua adalah yang positif, yaitu Q sama dengan akar 3. Selanjutnya mencari titik singgung. Untuk Q sama dengan min akar 3, kita substitusikan Q sama dengan min akar 3 ke persamaan yang ini ya, X kuadrat min 4QX plus 12 sama dengan 0. Kita tulis dulu persamaannya, kemudian Q-nya kita ganti dengan min akar 3. Selanjutnya kita sederhanakan, min ketemu min plus, berarti plus 4 akar 3X ya. Selanjutnya di sini kita faktorkan untuk mencari nilai X-nya. Kalau kita faktorkan di sini akan menjadi buka kurung X plus 2 akar 3 tutup kurung dikalikan buka kurung X plus 2 akar 3 tutup kurung sama dengan 0. Berarti kita peroleh buka kurung X plus 2 akar 3 tutup kurung kuadrat sama dengan 0 ya. 0 dipindah ruas jadi plus minus akar 0. Jangan lupa plus minusnya. Ya, berarti plus minus akar 0. Berarti plus minus akar 0 itu sama dengan 0. Berarti plus 2 akar 3 saya pindah ruas ke sisi kanan. Berarti menjadi min 2 akar 3. Ya. Jadi di sini kita peroleh titik yang pertama itu adalah min 2 akar 3, 0. Ya, nolnya ini dari mana? Dari Y tadi. Y-nya kan 0 tadi. Berarti titik singgung pertama adalah min 2 akar 3, 0. Kemudian untuk Q sama dengan akar 3. Kita tulis dulu persamaan kuadratnya. X kuadrat min 4Q X plus 12 sama dengan 0. Q-nya kita ganti dengan akar 3. Berarti di sini min 4 akar 3X. Ya. Kemudian kita faktorkan akan menjadi buka kurung X min 2 akar 3 tutup kurung buka kurung X min 2 akar 3 tutup kurung sama dengan 0. Caranya sama, atau ini kita bisa langsung menuliskan X min 2 akar 3 sama dengan 0 ya. Ini akarnya kembar, jadi ditulis satu kali sebenarnya tidak apa-apa. Atau kita langsung jadikan seperti ini juga sama ya. Berarti di sini caranya sama. Kuadrat kita pindah ruas menjadi plus minus akar 0. Plus minus akar 0 itu 0 ya tetap ya. Kemudian min 2 akar 3 pindah ruas menjadi plus.
Jadi X-nya sama dengan 2 akar 3. Jadi titik yang kedua adalah 2 akar 3, 0. Sekali lagi 0 dari mana? Dari Y sama dengan 0 tadi. Ya, titik singgungnya. Jadi titik singgung antar lingkaran L dengan sumbu X adalah untuk Q sama dengan min akar 3, maka titik singgungnya adalah buka kurung min 2 akar 3, 0 tutup kurung. Dan untuk Q sama dengan akar 3, maka titik singgungnya adalah buka kurung 2 akar 3, 0 tutup kurung. Jadi ini jawabannya ya. Demikian pembahasan latihan 1.4 nomor 1 sampai dengan 5 halaman 30. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.